Beliau adalah juga salah satu mahasiswa MM, tapi juga sebagai news anchor dari TV One ya. Silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Arif, Pak Tri, Ya. kemudian Bapak, Ibu lainnya pagi hari ini, Pak Dudi juga selamat pagi. Saya ingin menyapa satu persatu, mulai dari Pak Tri tadi sudah memberikan sambutan, Pak Dudi, Pak Arif, dan juga rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pagi hari ini. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tri mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi kita juga ya. Untuk mengikuti diskusi ini bisa mendapatkan sebuah insight. Fakta-fakta apa saja sebenarnya yang sedang terjadi, yang sedang kita alami sebagai warga negara Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada diskusi kita pagi hari ini, dari aspek ekonomi dan juga aspek politik. Sudah ada narasumber-narasumber yang kompeten yang akan memberikan pemaparannya. Setidaknya nanti bisa memberikan insight kepada kita ini sedang di dalam kondisi seperti apa. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu, bisakah itu dijadikan peluang, terutama ketika berhubungan dengan data digital. Nanti Pak Jerry juga akan memberikan pemaparannya kepada kita semua. Sebelum saya memulai diskusi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu format webinar kita pagi hari ini. Jadi nanti setiap narasumber akan memberikan pemaparannya dengan materi-materi yang sudah disiapkan. Nanti para peserta semua Bapak Ibu yang menghadiri webinar kali ini juga bisa mengajukan pertanyaan langsung melalui kolom chat. Nanti saya akan pilih mana siapa-siapa saja yang akan memberikan pertanyaan, dan mohon pertanyaan dicantumkan pertanyaan ini untuk narasumber siapa. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini. Ada 3 narasumber yang akan berbincang, akan berdiskusi dengan kita, yang akan memberikan sharing pengalamannya yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah insight ya bagi kita semua. Yang pertama ada Pak Muhammad Tri Andika. Selamat pagi, Pak Andika. Pagi Mas Bayu. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau membacakan sedikit saja CV-nya. Jadi Pak Andika ini saat ini menjadi dosen ilmu politik di Universitas Bakri. Pernah juga menjabat sebagai staf khusus bidang politik pimpinan DPR RI. Kemudian sebagai researcher associate Institute of Humanities Ritsumeikan University Kyoto Jepang, dan political risk analyst. Jadi kalau lihat dari CV-nya sudah sangat ngelotok begitu ya ilmu politiknya, karena beberapa kali saya juga sempat melihat Pak Andika menjadi narasumber di beberapa media untuk mengulas apa yang terjadi di kondisi politik kita. Nah, yang kedua ada Dr. Afiliani SE MSI. Selamat pagi Bu Afi. Sehat Bu Afi ya? Mas Bayu, Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebagai ekonom Indonesia, saya dikasih CV-nya panjang. Jadi pendek aja. pendek aja. Karena kita sudah tidak menyaksikan ya kapasitas Bu Afi untuk pagi ini sharing kepada kita apa yang terjadi di negara ini dari perspektif ekonomi. Saya membacakan sedikit saja CV-nya dari Ibu Afi. Saat ini beliau aktif sebagai senior ekonom di Institute Development dan Finance atau INDEF sejak tahun 1995 dan masih aktif di berbagai ilmu sebagai dosen di Perbanas tahun 2010. Saat ini juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Mega dan komisaris independen PT Lintas Arta sejak tahun 2017. Aktif juga sebagai advisor pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2017. Sementara dalam organisasi beliau ini punya pengalaman yang sangat banyak. Saat ini masih aktif sebagai anggota Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI sejak tahun 2003. Kemudian sebagai pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISE sejak tahun 2004. Dan pengurus Pusat Perbanas Bidang Kajian dan Pengembangan sejak tahun 2012. Banyak, saya sampai ngos-ngosan juga baca CV-nya Bu Afi. Terima kasih ya Bu Afi sudah meluangkan waktu, meluangkan ilmunya juga, memberikan pengetahuan pada kita pagi hari ini. Yang ketiga, ini dosen saya,
Pak Jerry Haikal yang sangat lekat dengan data science. Selamat pagi Pak Jerry. Pagi Mas Bayu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, beliau ini memiliki pengalaman yang juga luas, banyak, karena sempat menjabat beberapa posisi strategis di EVP Data Science Bank Mandiri, kemudian Director Data Science di Nielsen, dan juga Director Data Science di Visa. Jadi saya kalau mendengarkan kuliahnya Pak Jerry sudah, oke, karena pengalamannya beliau sudah sangat luar biasa, banyak insight sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari Pak Jerry, termasuk kita mungkin yang selama ini masih abai soal potensi data digital ini, big data ini. Ini sebenarnya bisa diolah, bisa menjadi peluang untuk menyelesaikan, untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin saja kita hadapi sehari-hari. Nanti Pak Jerry juga akan menyampaikan, memaparkan apa saja sih tantangannya, peluangnya ketika harus berhadapan dengan kondisi real yang saat ini kita hadapi, dilihat dari aspek big data itu. Makasih Pak Jerry sudah hadir pagi hari ini. Sama-sama Mas Bayu. Oke, saya sih nggak pengen berlama-lama. Saya ingin langsung meminta kesediaan para narasumber untuk memberikan pemaparannya pagi hari ini dengan tema memupuk asa di atas tantangan. Ada banyak tantangan memang yang kita hadapi saat ini, terutama di kondisi pandemi. Seluruh sektor terdampak, kita tidak bisa pungkiri, bahkan sudah menjalar ke aspek-aspek sosial dan juga aspek lainnya. Untuk itu, saya meminta waktu langsung kepada Ibu Afi untuk memberikan pemaparannya kepada kita pagi hari ini. Silakan, Bu Afi. Terima kasih Mas Bayu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terutama adalah dari Universitas Bakri yang sudah mengundang saya pada pagi ini, karena saya jadi bernostalgia karena saya dulu cukup dekat dengan Universitas Bakri ya, terutama ketika baru berdiri. Nah, selamat juga, sukses selalu karena sekarang berkembang luar biasa. Baik, hari ini saya akan memaparkan satu terkait mungkin kondisi global dan kemudian domestik yang kaitannya dengan kondisi saat ini pastinya adalah bagaimana setelah pandemi belum berakhir sudah ada gelombang kedua, apa yang terjadi. Dan kemudian apa peluang dan tantangannya ya, karena selalu kita harus melihat ada peluang, ada tantangan, dan selalu kita ingat lagu badai pasti berlalu. Jadi ada saatnya nanti akan berlalu. Oke, saya minta bantuan Pak Arief untuk materinya ya. Jadi Bapak Ibu begini, sejak 2008 sebenarnya kita harus ketahui atau kita harus jujur bahwa memang di dalam kalau kita belajar apapun tentang teori ekonomi, teori apapun, itu ternyata kalau kita perhatikan sejak 2008 itu perkembangannya luar biasa ya. Nah, perkembangan luar biasa bukan karena ilmunya saja, tapi dalam kenyataannya juga sudah berubah cukup signifikan ya, terutama di gambar yang pertama ini mungkin bisa Pak. Bahwa sejak 2008 sampai hari ini kita tuh sudah mengalami sebenarnya 7 krisis gitu ya. Dan ke depan krisis itu makin lama makin pendek ya. Karena penyebabnya tidak ada yang sama. Kebanyakan penyebabnya itu berbeda-beda ya. Sehingga kata kunci di halaman pertama ini adalah ke depan itu kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri ya. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan tunggu dulu ekonomi membaik, tunggu dulu sampai ekonomi stabil, nggak akan pernah. Ya. Selalu dalam setiap waktu ada saja yang menjadi penyebab krisis kecil. Ya. Nah ini bisa kita lihat selama 7 kali ya sejak 2008 ya. Kalau dulu kan 10 tahun sekali, 88, 98 gitu ya. Orang melihatnya masih 10 tahun sekali, selalu ada krisis. Tapi kalau lihat di bukti ini, ternyata ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang 1 tahun ya, yang menjadi penyebab ya. Dulu kita ingat, ini saya contohin, nggak saya bacain semua. 2008 kita ingat adanya krisis di Amerika, di mana pada saat itu banyak sekali obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika itu ternyata bukan pemerintah Amerika, tapi oleh negara Amerika, baik swasta maupun yang lain, itu ternyata bodong gitu ya, ternyata menjadi problem pada saat itu. Akibatnya seluruh dunia mengalami problem karena investasi yang ditempatkan di negara berkembang ibaratnya pulang kampung gitu. Nah, terjadilah krisis. Nah,
ciri-ciri krisis biasanya kalau Indonesia itu paling gampang. Kalau udah rupiah melemah tuh udah pasti ada krisis kecil ya. Nah, tinggal bagaimana respon. Nah, di sini memang nanti sekarang dan ke depan itu yang paling penting adalah respon kebijakan. Bisa nggak pemerintah merespon kebijakan dengan cepat sehingga krisis itu nggak mendalam. Jadi kata kuncinya itu ya. Yang kedua sama pelaku ekonomi, terutama adalah pelaku usaha, bisa nggak mengantisipasi resiko itu sehingga kita perusahaan itu nggak sampai tutup gitu lah, ibaratnya seperti itu. Jadi memang di dalam teori-teori sekarang itu manajemen resiko itu menjadi hal penting. Baik kita sebagai individu harus punya manajemen resiko terhadap diri sendiri, terhadap perusahaan maupun pemerintah. Pemerintah juga kalau tidak bisa merespon dengan cepat, maka negara ini juga makin lama nggak akan maju. Yang ada makin lama pendapatan per kapitanya turun terus gitu. Kenapa? Karena responnya lambat, akibatnya orang udah keburu miskin gitu. Nah ini yang saya rasa PR terbesar yang belum terselesaikan ya. Nanti saya akan contohin contoh-contoh yang dilakukan yang itu sebenarnya responnya agak lambat gitu. Nah itu. Kemudian 2012 ada krisis utang di Uni Eropa, di mana Uni Eropa itu utangnya sudah lebih besar daripada GDP-nya. Sehingga menyebabkan ketika jatuh tempo nggak bisa bayar. Nah itu udah menimbulkan krisis lagi. Kenapa? Karena orang yang sudah membeli obligasinya pemerintah di sana mulai lepas. Ya, kalau mulai lepas gitu, mulai lagi investor itu biasanya memegang cash gitu ya, atau mereka berpindah pada negara yang memberikan keuntungan gitu. Jadi kalau dilihat dari sini saja, 2013 itu tapering off ya, di mana waktu itu Amerika mengurangi stimulus dan itu menyebabkan suku bunga naik, ya kan? Banyak dolar pulang kampung, menyebabkan rupiah pada saat itu naik dari 9.000 menjadi 13.000. Akibatnya harga-harga naik. Kalau harga-harga sudah naik, terjadilah inflasi, daya beli turun gitu. Jadi selalu efeknya seperti itu ya. Kalau efeknya sama gitu, tapi penyebabnya sangat berbeda-beda. Nah, maka kalau kita tidak meredesain ekonomi atau struktur ekonomi kita ke depan, ya kita akan mengalami situasi yang sama walaupun penyebabnya berbeda gitu ya. Nah ini yang terjadi. Kemudian 2015 ada krisis minyak dunia, ya. Terus ada Trump, perang dagang, ya. Dan sekarang pandemi, yaitu COVID-19. Jadi kalau dilihat ini udah 7 ya. Mungkin sebentar lagi tahun depan itu prediksi dunia itu justru ekonomi lebih rendah daripada sekarang. Nah, apakah kita mampu gitu ya? Tahun depan sekarang aja kita nggak membaik, padahal global membaik, kita nggak membaik. Tahun depan global turun ya kita pasti ikut turun gitu. Nah disinilah sebenarnya kalau kita perhatikan kita belum meredesain kembali sejak zaman Pak Harto ya kita begini-begini aja. Padahal situasi globalnya sudah berubah, tapi kita dalam kebijakannya nggak berubah gitu. Ini hal penting yang perlu didengar ya, mungkin bukan perlu didengar, perlu dilaksanakan. Kalau dengar udah sering gitu, tapi laksanakannya yang jarang. Oke lanjut. Nah akibat ketidakpastian ini, maka kita harus melihat indikator apa sih yang kita bisa tunjukkan nanti bahwa ekonomi ini udah baik atau belum gitu ya. Terus aja Pak, silakan. Nah, berikut ini adalah proyeksi global ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, 2021 global output itu 5,5%. Tahun depan 2022 itu hanya 4,2 ya. Jadi kalau tahun ini kita nggak bisa ikut memperbaiki ekonomi kita, tahun depan kita udah jatuh lagi gitu. Nah, disinilah tidak mudah bagi Indonesia kalau tidak memperbaiki sistem ekonominya karena kita belum sempat membaik udah jatuh lagi kira-kira gitu. Nah, negara berkembang kalau kita lihat memang Cina termasuk yang membuat pertumbuhan ekonomi itu di tahun 2021 itu baik ya. 2020 hampir semuanya jatuh. Tapi 2021 ini Cina menjadi salah satu, makanya ekspor Indonesia tidak banyak mengalami penurunan karena pasar terbesar Indonesia adalah Cina. Nah, jadi itu nggak berdampak. Oke, lanjut. Lalu yang sebelah kanan itu adalah pertumbuhan perdagangan dunia. Ya, perdagangan dunia kalau kita perhatikan 2021 naik, nanti 2020 udah turun lagi. Nah, jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Berikutnya kita lihat, nah apa sih yang kita bisa lihat bahwa ekonomi ini sudah lebih baik gitu ya.
Yang pertama adalah indikator kesehatan. Sebenarnya kalau tidak dalam kondisi pandemi, ini nggak menjadi indikator. Indikatornya hanya 4 dari sisi pemulihan, ya. Tapi karena kita ini mengalami pandemi, maka nomor satunya itu adalah faktor kesehatan. Nah, kesehatan itu bisa dilihat dari kasus sama angka kematian, ya. Kalau kasusnya naik, angka kematiannya naik, itu berarti ekonominya, pemulihannya sangat lambat, gitu. Itu yang menjadi kendala, ya. Nah, nanti kita akan lihat globalnya membaik apa tidak. Yang kedua adalah faktor perdagangan, ya. Di sini adalah kalau kita perhatikan faktor ini menjadi salah satu kunci juga. Kalau dia Baltik ini adalah transaksi dari sisi perdagangan, yaitu berapa banyak delivery dari satu negara ke negara lain, ya, atau dari daerah ke daerah lain, itu juga menjadi satu hal yang bisa diukur, ya. Berikutnya adalah dilihat dari sektorialnya. Ya, sektorial itu tercermin dari yang kedua tadi adalah harga-harga komoditas. Kalau harga komoditas itu cenderung meningkat, itu kecenderungannya ekonomi juga membaik, ya. Nah, sektorial apa yang tercermin di sini adalah Purchasing Manager Index, di mana seberapa jauh usaha-usaha di suatu negara itu melakukan pembelian, ya, entah itu bahan baku, bahan penolong, gitu. Nah, kalau ini dilakukan berarti sudah ada perbaikan. Jadi ini lebih pada persepsi, ya, persepsi yang dilakukan oleh para manajer. Yang berikutnya adalah dilihat dari ketidakpastian, ya, ketidakpastian. Jadi kalau ketidakpastiannya turun, itu membaik, ya. Nah, yang ketiga ini adalah kalau dilihat dari sisi di sini kok nggak lihat nih, sebentar. Dilihat dari, mohon maaf sebentar, ini ada kelihatan sekali bahwa tulisannya di sini nggak terlihat. Oke. Nah, ini terlihat bahwa indikator-indikator inilah yang menunjukkan bahwa apakah suatu negara ini membaik. Jadi sektor keuangan itu dilihat dari fluktuasi. Jadi kalau fluktuasi nilai tukar itu tinggi, ya, itu berarti negara dalam kondisi yang tidak baik. Tapi kalau dia stabil, ya, biasanya kita lihat dari nilai tukar rupiah. Kalau nilai tukar rupiah kita itu bergejolaknya cepat, ya, itu harus hati-hati. Maka biasanya kita dalam kondisi yang kondisi krisis, gitu. Nah, jadi ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini yang menjadi indikator. Nah, sekarang kita lihat dari indikator-indikator ini bisa ditunjukkan halaman berikutnya. Apakah dari global ini memang sudah membaik apa belum, ya, terlihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat dari data COVID, kasus baru, ya, kasus barunya itu ternyata mengalami penurunan. Jadi penurunan ini itu menunjukkan bahwa kasus di global itu sudah turun. Berarti ini indikator yang kesehatan, ya. Kematian harian turun, berarti dari sisi kesehatan secara global sudah turun, ya. Nah, Indonesia baru kemarin naik, ya, berarti global membaik belum tentu kitanya membaik. Nah, berikutnya kita lihat dari Baltic Index, ya, halaman berikutnya. Nah, di Baltic Index ini kalau kita melihat itu kecenderungannya tadi adalah kalau dia mengalami peningkatan, maka kecenderungannya ada pergerakan perdagangan, ya. Nah, ini kelihatan naik juga. Nah, ini menunjukkan bahwa juga dari Baltic Dry Index perbaikannya sudah ada global, ya. Sebelah kanan itu adalah harga komoditas. Jadi harga komoditas pun sebagian sudah mengalami peningkatan. Jadi ini dari indikator kedua ini juga sudah mencerminkan adanya perbaikan dari sisi ekonomi global, ya. Nah, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini dilihat dari Purchasing Manager Index, ya. Apa tadi dikatakan bahwa kalau dia meningkat berarti kecenderungannya sudah mulai ada transaksi terutama di sektor perusahaan, ya. Nah, ternyata mulai juga meningkat, ya, di Amerika, Cina, Eropa dan Jepang. Nah, ini naik juga. Artinya indikator ini juga terkonfirmasi, ya, terjadi perbaikan. Kemudian yang berikutnya adalah sektor keuangan, ya. Ini bisa dilihat sebelah kanan, kecenderungannya tidak, volatilitasnya rendah, ya. Itu berarti cerminan bahwa globalnya sudah membaik. Kalau dia fluktuasinya cepat, ya, jadi gambar grafiknya itu kecenderungannya yang kurang baik, ya.
Oke, berikutnya kita lihat dari uncertainty. Nah, uncertainty adalah ketidakpastian. Ketidakpastian itu rendah, maka dia cenderung pemulihannya bagus. Tapi kalau ketidakpastiannya tinggi atau naik, itu kecenderungannya yang selalu dilihat buruk ya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya dari sisi global sudah terjadi perbaikan secara signifikan dilihat dari 6 indikator tadi ya. Oke, sekarang kita lihat apa dampak global terhadap Indonesia ya. Akhir-akhir ini banyak orang bicara tentang the Fed ya. Orang bicara bahwa wah sebentar lagi kalau tapering off bahaya nih Indonesia. Apa sih sebenarnya gitu. Karena kalau ini terjadi maka kita belum sempat membaik atau suku bunga baru turun udah mau naik lagi sebentar lagi ya. Oke, gambar berikutnya. Gambar berikutnya ini mencerminkan ya bahwa peluang ya, dari peluang dari ekspor Indonesia kalau kita perhatikan, nah ini ya ekspornya itu menunjukkan bahwa memang ekspor Indonesia terhadap Amerika tuh sangat cukup tinggi ya 12% gitu ya, walaupun apa yang diekspor tidak banyak ya, kita paling banyak tuh komoditas itu sawit, CPO dan batu bara itu paling besar, sedangkan yang lain tuh kecil-kecil. Terus kita masih ada keuntungan kalau yang dari sisi sektorialnya ya, yaitu kita dapat fasilitas GSP ya, di mana ketika Trump itu mau selesai kita masih ditandatangani, artinya apa? Kalau kita ekspor masih bebas biaya masuk. Ya. Nah yang di bawah penanaman modal gimana? Sangat tergantung Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Sekarang udah banyak PP-nya, tapi dalam tataran implementasinya masih rendah sekali. Kalaupun ada investasi terakhir ini, itu lebih banyak di sektor tambang ya, karena kita kan mau bikin mobil listrik. Nah, itu nikel itu mulai naik gitu. Ada beberapa memang yang meningkat, tapi relatif masih rendah. Ya, itu dari sisi sektorialnya. Nah, yang sebelah kanan itu dari sisi sektor keuangan atau dampak terhadap Amerika terhadap Indonesia yang bakalan kejadian, dan ini kapan kita belum tahu. Kalau menurut The Fed ya, itu kemungkinan suku bunga naik 2023, kemudian 2022-nya itu stimulusnya yang dikurangin gitu ya. Tapi kita belum tahu. Kalau data Amerika itu membaik lebih cepat ya, artinya bahwa pengangguran sudah mulai turun, ekonomi sudah membaik, biasanya kecenderungannya mereka mulai mengurangi stimulus. Kalau stimulus sudah dikurangi di Amerika, kecenderungan mereka akan mencari dana dari berbagai belahan dunia, bukan lagi dari pemerintah gitu. Nah, akibatnya biasanya suku bunga pasti mereka naikkan. Kalau mereka naikin suku bunga, biasanya banyak sekali dana-dana asing di Indonesia ini yang pergi ke Amerika. Akibatnya kita mengalami apa? Rupiah kita melemah. Nah, jadi saya mau mengatakan yang ini aja belum selesai. Kalau di sana udah membaik, kita rupiahnya kena lagi gitu. Nah, akibatnya apa sih? Akibatnya adalah yang sebelah kanan. Nilai tukar biasanya melemah ya. Suku bunga belum sempat kita gunakan, sudah naik lagi ya. Nah, artinya apa? Bunga kredit ya udah naik lagi, nggak bisa lagi bunga kredit murah gitu. Cadangan devisa biasanya turun, indeks harga saham biasanya juga jatuh gitu. Nah, jadi ini adalah efek biasanya dari global yang membaik, kitanya yang biasanya justru makin memburuk gitu. Nah, ini PR juga bagaimana kita mengantisipasi ya situasi ini agar walaupun Amerika tapering off kita tetap aman gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini ini catatan tahun 2013 ya Bapak Ibu ya. Jadi orang sekarang itu banyak ketakutan. Jangan-jangan kalau Amerika sudah tapering off, kita sedang kejadian kayak zaman 2013 ya. Apa yang terjadi di 2013? Kalau Bapak Ibu ingat waktu itu, pertama adalah tapering off yang dilakukan di Amerika, tadi juga ada di halaman 1 tadi ya, itu nilai tukar kita langsung jatuh. Bahkan berlanjut tidak hanya di 2013 sampai 2015 ya. Rupiah kita dari 9.000 menjadi 12.000 waktu itu ya, sampai 13.000. Nah, ini yang ditakutkan orang. Kalau rupiah lagi menjadi melemah lagi ya, misalnya jadi 15 atau 16.000, maka ini dampaknya kemana-mana. Ke sektor usaha kena, apalagi ke masyarakat. Jadi ini dampak lebih jauhnya berbahaya sih sebenarnya untuk jangka menengah panjang ya.
Yang kanan yaitu cadangan devisanya cenderung akan apa? Akan turun. Ya, jadi sekarang kita udah 134 miliar US dollar, bisa jadi drop lagi kalau kita tidak mengantisipasi dari mana sumber dolar kita kalau seandainya banyak investor jangka pendek itu yang keluar ya. Oke, lanjut. Nah ini bisa kelihatan dari sini ya. Dampak suku bunga, inflasi dan kredit. Ya, kecenderungannya waktu 2013 ya. Ini yang kita kenapa saya masukkan di sini karena mengingat jangan sampai ini kejadian 2 kali karena peristiwanya hampir sama ya. Di mana suku bunga itu akan naik ya, suku bunga kredit naik, kemudian kredit itu tetap tumbuh tapi karena pada tahun 2013 itu diuntungkan harga komoditas lagi naik. Jadi banyak orang kaya baru di Indonesia gitu ya. Terus ada tapering off yang terekam waktu itu, pertumbuhan ekonomi biasanya cenderung juga menurun. Jadi ini yang sebenarnya gambaran jangan sampai kejadian yang sama di 2022 atau 2023 karena kita sudah punya pengalaman yang sama gitu ya. Oke, jadi itu dampaknya yang paling ditakutkan dari global ya. Selain itu, global ini juga dampaknya biasanya kecenderungannya pada apa? Pada proteksi ya. Jadi sejak era Trump sebenarnya sekarang mulai banyak dilakukan oleh berbagai negara untuk melakukan yang namanya proteksi ya. Nah, sekarang untuk mengatasi proteksi apa yang bisa dilakukan? Nah, sekarang eranya adalah pada yang namanya global value chain. Ya. Global value chain itu sebenarnya adalah bagaimana setiap negara itu dia akan memproteksi negaranya, tapi kalau dia nggak punya kemampuan itu dia tetap akan import gitu. Nah, oleh karena itu import apa yang dia import adalah yang menjadi bagian dari global value chain tadi gitu. Nah, jadi memang sekarang banyak negara sudah mulai memikirkan bagaimana mengembangkan bagian dari global value chain. Nah, kita belum sampai sana ya. Masih rendah lah, ada, tetapi masih sangat rendah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke ekonomi domestik. Domestik sendiri kalau Bapak Ibu lihat kita berada pada 5% terus ya. Harapan untuk kembali menjadi 8% seperti tahun 98 tidak kejadian gitu. Yang kejadiannya pandemi malah turun gitu ya. Nah, ini turun dan kemudian sampai pada triwulan 1 pun kita masih negatif. Triwulan 2 sebenarnya udah membaik ya. Data BPS belum keluar. Tapi sebenarnya triwulan 2 udah membaik. Kenapa? Karena orang Indonesia sejak vaksin itu mulai dikembangkan, dikampanyekan, itu orang mulai yakin sehingga ada cerminan dana masyarakat di bank itu mulai turun karena orang mulai belanja. Ya. Tapi kemarin ketika PSBB mulai lagi, ya, retail juga naik waktu itu. Nah, kemudian ketika PSBB yang kedua sekarang, itu mulailah terjadi satu penyimpanan dana lagi, jadi dana di bank mulai naik lagi, tadinya tinggal 9, pertumbuhannya sekarang udah 10 lagi. Ya. Tapi kemudian belanja juga turun kan otomatis. Nah, ini mempengaruhi retail, data terakhir juga mengalami penurunan karena orang tiba-tiba mengerem gitu ya. Nah, lalu apakah dengan kondisi ini terus sektor itu menjadi turun semua? Enggak ya. Nah, kita lihat di data berikutnya. Ternyata data sektoral menunjukkan ya, data sektoral pertumbuhan berdasarkan sektoral itu ada dilihat di sini. Ada yang negatif pertumbuhannya, tetapi sebenarnya ada yang positif ya. Yang positif itu ada beberapa sektor. Yang pertama kita lihat yang sebelah kanan itu adalah air bersih. Air bersih itu kecenderungannya masih positif karena kita mungkin karena sering cuci tangan ya. Jadi air bersih menjadi utama. Health service, di mana jasa kesehatan sekarang, kalau dulu orang sebelum pandemi ini jasa kesehatannya ke arah kecantikan ya, metroseksual gitu. Sekarang ke arah orang itu adalah prinsipnya harus sehat dan ini akan terus. Walaupun pandemi sudah berakhir, orang itu akan care terhadap kesehatan. Makanya positif pertumbuhannya ya. Kemudian yang masih positif juga adalah pertumbuhan listrik dan gas ya, karena kebutuhan listriknya naik, di mana kita sekarang karena di rumah kita menggunakan internet dan lain-lain dan banyak di rumah juga listriknya menjadi meningkat ya, maka itu positif ya. Real estate pun masih meningkat walaupun kondisinya lagi jatuh, tapi sebenarnya ada peningkatan tapi kecil sekali. Pendidikan, nah ini pendidikannya harus kita manfaatkan karena pendidikan itu masih pertumbuhnya positif ya. Jadi kita harus
bisa ya Universitas Bakri, karena ini merupakan pendidikan dan itu sebenarnya pendidikan itu nggak ada matinya karena itu kebutuhan masyarakat banyak. Ya, tinggal bagaimana strategi ini bisa kita perbaiki untuk meningkatkan pasar ya. Informasi dan komunikasi juga masih positif dan agriculture. Yang lainnya masih negatif. Tapi nanti kalau sudah mulai ada perbaikan, biasanya transportasi ini akan mulai meningkat ya karena dengan digital ini mulai ada peningkatan. Mining juga mulai akan meningkat karena kita sekarang sedang banyak investasi di nikel ya. Nanti untuk mobil listrik ya arahnya ke sana. Manufaktur masih berat karena sekarang ini banyak orang masih menganggap aduh manufaktur itu berat ya. Apalagi kalau baru mendirikan gitu. Untuk ekspansi aja mereka ngerem apalagi manufaktur. Nah, yang bisa punya peluang tetapi masih negatif Bapak Ibu sekalian itu adalah sebenarnya pariwisata dan turunannya. Kenapa? Pariwisata itu menghidupi bisa 15 sampai 20 sektor sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya kenapa pariwisata menjadi kata kunci? Karena sekarang kebutuhan masyarakat kita bukan hanya sandang pangan papan. Sandang pangan papan dan jalan-jalan atau pariwisata. Jadi pariwisata itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Jadi ini termasuk di dalam dana PEN yang dimasukkan oleh pemerintah itu adalah untuk merecovery lokasi pariwisata karena ini akan menjadi tumpuan perbaikan ekonomi dengan cepat baik perusahaan besar sampai UKM. Jadi UKM itu ada di sektor ini paling banyak karena UKM itu paling banyak di retail perdagangan sama makanan minuman. Itu paling besar UKM kita ya. Oke, kemudian lanjut kita lihat dari sisi PDRB regional lain ini. PDRB regional Bapak Ibu sekalian. Ini mencerminkan apa PDRB? Memang Jawa ya, kalau kita lihat ya, Jawa itu tidak bisa dianggap sebagai apa ya? Kalau kita lihat nggak akan turun, pasar terbesar ya di Jawa. Nah, kemarin masalahnya vaksin itu didasarkan pada umur. Kenapa? Kalau kita mau lihat ekonomi itu harus dilihat market. Nah, market itu terbesar masih Jawa dan Sumatera. Mestinya yang difokuskan adalah yang pasar terbesar. Kenapa? Karena kalau pasarnya hidup, Bapak Ibu, otomatis daerah-daerah ya itu kecenderungan akan hidup. Ya, kalau sekarang kan dasarnya secara politik hanya umur gitu. Nah, apalagi umur 60 dulu gitu ya. Nah, umur 60 dulu ya cenderungannya biasanya kalau udah usia aging kan daya belinya udah rendah. Ya kan, kemudian udah pensiun juga gitu. Nah, jadi justru yang daya belinya besar itu tidak diutamakan. Gitu. Jadi ini juga menjadi problem ya ketika bicara vaksin. Jadi market terbesar Jawa, Sumatera. Nah, ini yang harus dipikirkan. Gimana caranya market ini jangan sampai jatuh sehingga ini akan walaupun pandemi kita tetap akan bisa mempertahankan karena pasarnya tetap bagus. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita melihat. Nah, kita kondisinya kayak gitu ya sekarang ya. Nah, pemerintah sendiri pengen nih 2045 menuju negara maju. Nah, nanti kita lihat antara kondisi saat ini dengan keinginan pemerintah. Berarti kan ada gap, ya kan? Apa dari gap ini yang bisa kita perbaiki agar mampu pemerintah benar-benar untuk mengatasi ini gitu. Nah, ini kita lihat dari 6 ini ya, 6 indikator ini. Lalu kita lihat yang orange yang di bawah. Itu adalah yang dibutuhkan Bapak Ibu. Sehingga Grab itu adalah dari yang biru ini kemudian kebutuhannya yang bawah. Pertama adalah kita pengen jadi potensi ekonomi nomor 5 dunia ya. Kita selalu unggulin ini Bapak Ibu. Lalu kita juga 47% usia kita adalah usia produktif ya. Produktif itu artinya adalah orang yang punya penghasilan, orang yang punya daya beli gitu. Dan 70% adalah kelas menengah. Kelas menengah itu juga sama, punya daya beli, ya, selain dari usia juga punya uangnya gitu kan untuk belanja ya. Lalu yang kanan ini yang harus hati-hati, 73% kue ekonomi itu bakalan ke sektor jasa ya. Jadi orang tuh akan berubah, makin pendidikannya bagus, mungkin nggak mau kerja sebagai petani gitu. Nah ini rata-rata begitu ya. Dan jangan lupa juga terjadi yang namanya urbanisasi. Jadi urbanisasi itu seringkali terjadi ketika orang tuh sudah mulai kelas menengahnya meningkat gitu ya. Nah, per kapitanya pengennya 23.000. Sekarang aja baru 4.000 lebih udah turun lagi ke 3.800 ya kan. Nah, jadi setiap krisis selalu per kapita kita tuh drop gitu. Jadi makanya yang ditakutkan masuk dalam middle income trap karena belum sempat naik kita udah turun lagi. Nah, itu yang ditakutkan akan terjadi kalau tidak ada strategi yang lebih baik ya.
Terus ini penduduk akan tinggal di kota. Penduduk kita itu rata-rata 3-4% setahun angka kelahiran. Jadi meningkat terus ya. Tapi tidak ada strategi seperti zaman dulu. Apa KB atau kalaupun ada penduduk bagaimana dibiayai supaya jadi generasi yang baik ya, seperti yang dilakukan Cina sekarang. Cina sekarang tuh kalau ada penduduk muda punya anak, 2 anaknya dibiayai oleh pemerintah supaya ini menjadi generasi berikutnya gitu. Jadi ini strategi. Lalu dulu kita ingat namanya BKKBN ya. Nah itu tugasnya adalah bagaimana mengatur angka kelahiran gitu ya. Nah sekarang mesti kita pikirin lagi nih, jangan-jangan kita nanti banyak orang yang masa aging, masa mudanya nggak ada gitu. Nah bukan sekarang, tapi nanti setelah 2050 ya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mencapai yang biru itu? Yang orange inilah yang dibutuhkan. Satu, infrastruktur yang mendukung mobilitas mendorong pembangunan. Jadi pembangunan itu harus diarahkan pada tujuan yang warna biru. Nah, sekarang ini kan kita sibuk ibu kota baru lah, sibuk ngurusin hal-hal yang banyak yang menurut saya harus dipertimbangkan kembali pembangunan kita. Seringkali ganti presiden, ganti arah pembangunan. Nah, ini berbahaya. Karena kita nggak akan pernah bisa mencapai karena selalu berubah. Padahal anggaran kita itu makin lama makin kecil ya APBN-nya itu untuk pembangunan. Sekarang ini untuk bayar utang aja sekitar 200 triliun per tahun ya. Gitu. Itu bukan utang, baru bunganya. Utangnya belum Bapak Ibu. Utang kita sudah hampir 4.000 triliun, tinggi sekali ya. Terus sumber daya ekonomi berarti APBN yang sehat. Nah, APBN kita pasti lagi nggak sehat. Nah, untuk supaya sehat gimana? Nah, pajak yang akan disasar oleh pemerintah ya. Birokrasi. Nah, ini juga gitu. Birokrasi sama Bapak Ibu. Birokrasi atau pemerintah selalu ngomong ini era digital, kita harus begini begitu. Tapi dari sisi anggaran belum mengarah pada kondisi digital. Pada kondisi data pun ya, nanti saya juga minta bantuan nih masalah data. Bapak Ibu bayangkan, swasta lebih punya data tentang penduduk Indonesia daripada pemerintah sendiri. Jadi ketika ada pandemi, nyari orang miskin aja bingung, nggak punya data tentang orang miskin baru. Ya. Kenapa? Kita nggak punya database. Ya. Yang kedua, nyari orang yang di PHK 5 juta ke bawah itu nggak tahu. Jadi akhirnya pakailah data BPJS. Jadi kita memang problem kita itu di data. Jadi kalau data kita nggak pernah beres, Bapak Ibu, bagaimana pemerintah bisa bikin kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan? Gitu ya. Nah ini jadi problem. Yang keempat, kualitas SDM ya. Dulu masih ingat ada yang namanya beasiswa. Kemudian orang yang keluar pulang-pulang itu digunakan untuk bisa mengembangkan. Sekarang kan nggak ada, beasiswa pun nggak ada. Nah ini mungkin perlu kita pikirkan ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa semuanya jelek, enggak, tapi kita perlu merevitalisasi, perlu memperbaiki hal-hal yang dibutuhkan. Tata ruang, Bapak Ibu tahu sendiri, Undang-Undang Cipta Kerja ini nanti bisa melegalkan tata ruang yang ada. Ini bahaya, karena nanti pabrik bisa jadi pertanian, tanah pertanian bisa jadi properti, gitu. Ini berbahaya sekali. Dan yang berikutnya adalah masalah teknologi yang keenam. Nah ini syarat menjadi negara maju. Gitu. Kalau ini syaratnya nggak pemenuhi, ya tinggal jadi macan kertas yang dilakukan oleh Bappenas, kira-kira gitu ya. Oke, nah sekarang apa sih tantangan dan peluangnya? Jadi kalau melihat tadi kondisi yang ada saat ini, tadi sudah saya jelaskan. Lalu peluang yang kedua tadi adalah keinginannya mau apa gitu ya. Nah kalau dilihat di triwulan 2 ini sudah membaik, triwulan 3 bakal memburuk ya. Karena pandemi gelombang kedua. Nah keempatnya sangat tergantung strategi bagaimana pemerintah memanfaatkan anggaran ini untuk stimulus apa gitu ya. Karena sekarang ini banyak stimulus yang dibuat tapi belum dibutuhkan, makanya belanjanya lebih banyak tahun lalu itu 600 triliun dana pen yang terserap hanya 579. Kenapa? Karena memang belum dibutuhkan tapi sudah dianggarkan, jadi nggak kepake gitu. Nah ini jadi memang perlu harmonisasi antar departemen ya, karena kalau saya lihat sekarang ini masing-masing jalan sendiri, jadi masyarakatnya pun bingung, pemerintah daerah pun bingung untuk menjalankan apa sih sebenarnya kebijakannya untuk memperbaiki situasi ekonomi ini ya. Oke, jadi dengan demikian kalau kita lihat ya apa sih menuju asanya apa ya, kita punya PR semua gitu. PR menuju
perbaikan ekonomi ini masing-masing harus ya. Nah, nanti saya jelaskan, pengusaha mesti apa, pemerintah mesti apa ya. Satu tantangannya adalah ekonomi global udah pasti penuh ketidakpastian. Ya, tadi yang saya sampaikan. Jadi jangan nunggu kepastian, tapi kita harus kreatif. Nah, mulai ada pengusaha-pengusaha yang sebelah kanan ya, inovasi dan kreatif. Jadi sekarang kita perlu menempatkan orang-orang yang punya kreativitas itu dalam satu wadah yang selalu mikirin. Orang lain belum mikirin itu, kita udah mikirin itu gitu. Nah, ini penting. Nah, di Indonesia para pelaku usahanya tuh jarang sekali yang punya unit inovasi dan kreatif. Biasanya kalau udah kena dampak baru dia mikir gimana ya perbaikannya. Jadi selalu terlambat. Harusnya kalau dalam cycle ekonomi atau dalam cycle product life cycle ya, itu harusnya pada saat dia sudah mencapai di atas, jangan sampai turun, dia kan harus bertahan. Nah, strategi bertahan kita ini kurang karena tidak inovasi dan kreatif. Ini yang menjadi peluang. Jadi peluangnya ada ya, tinggal bagaimana kita mencari peluang itu dengan inovasi dan kreativitas. Yang kedua, masalah fiskal. Fiskal kita tuh sebenarnya Bapak Ibu udah berat sekali. Ya, kalau pemerintah nanti 2023 ke 3%, itu udah nggak bisa berharap untuk apa-apa fiskal. Jadi peran swasta ya itu semakin besar. Ya, itu pun sudah terjadi pada saat ini sebenarnya. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana pemerintah membuat policy terhadap investor ya, investor masuk, tapi jangan sampai ya investor itu asal masuk tapi sebenarnya nggak memberikan kontribusi apa-apa sama ekonomi Indonesia gitu. Jadi kontribusinya cuma pertumbuhannya tinggi gitu ya, tapi masyarakat kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, ini yang harus diperbaiki. Selama ini banyak sekali investasi ya, kalau Pak Bahlil mengatakan oh kita investasi bagus gitu, tapi berapa besar yang menciptakan kesempatan kerja, berapa besar yang menciptakan keuntungan bagi masyarakat. Nah, ini yang harus dilihat kembali ya. Lalu permintaan masih rendah, membutuhkan waktu untuk recovery. Jadi permintaan itu masih sangat rendah saat ini, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah itu jangan di supply side, tapi demand side ya. Nah, karena itu di dalam peluangnya potensi pasar itu masih sangat besar loh. Maka ini harus dimanfaatkan ya. Jadi kita nih sebenarnya orang asing aja ke Indonesia tuh melihat peluang pasar, kenapa kita nggak melihat peluang pasar kita sendiri gitu. Itu peluangnya ya. Terus pandemi yang cukup lama telah mengubah perilaku masyarakat. Nah, di dalam merubah perilaku masyarakat bertransaksi dan berinvestasi ya tantangannya, peluangnya adalah pelaku itu harus juga beradaptasi. Ya. Jadi misalnya gini, hotel misalnya. Hotel itu nanti sekarang udah bikin tempat untuk seminar. Mungkin seminar ini akan banyak webinar dibandingkan seminar di hotel. Berarti harus mulai mikirin lagi nih, ruangan itu nanti buat apa ya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan menciptakan kreativitas ya. Nah, yang terakhir ini adalah terkait dengan pertumbuhan yang masih rendah ya. Di tahun 2021, 2022 udah rendah, udah makin turun lagi gitu. Jadi kita harus mencari cara baru dalam mengantisipasi ekonomi global. Gimana caranya ya? Pertama yang harus kita lakukan adalah ya, kalau kita belajar dari negara-negara yang dulu di bawah kita sekarang lebih maju, itu banyak sekali pelajarannya sebenarnya ya. Cina misalnya, Cina saya ambil salah satu contoh aja, tapi ini mungkin bisa dicontoh oleh kita ya. Dulu mereka itu produksi yang namanya kedelai hitam, tapi itu memakan air yang banyak. Sekarang dia lebih bagus impor, tapi dia gunakan untuk ekspornya itu adalah sayur dan buah organik gitu. Jadi dia merubah strukturnya, nggak apa-apa impor, yang penting dia nggak perlu air banyak gitu ya. Kemudian buah dan sayurnya ini harus diekspor lebih besar daripada impor. Nah, strategi ini yang harus kita lakukan juga secara negara maupun secara korporat. Jadi akan merubah tatanan ekonomi secara keseluruhan ya. Terus tadi The Fed udah saya ceritain ya, harus diwaspadai karena rupiah kita bakal melemah. Dan digitalisasi ekonomi yang kita sudah lihat di berbagai ekonomi dan transaksi ya. Tapi apakah pengusaha Indonesia sudah mengarah ke sana? Nah, ini yang agak kita takutkan, terutama di sektor perusahaan menengah ke bawah, itu biasanya manajemen resikonya masih sangat rendah. Kalau perusahaan-perusahaan besar yang berorientasi ekspor itu cenderung sudah manajemen resikonya bagus ya. Kenapa saya agak mengkhawatirkan? Karena PDB kita itu 60% sudah didominasi oleh UKM gitu. Nah, kalau UKM kita itu
modelnya begini-begini aja, artinya kita juga jadi tukang dagang. Karena kebanyakan UKM kita itu perdagangan, bukan industri atau pertanian yang berbasis nilai tambah gitu. Jadi sebenarnya struktur ekonomi kita ini belum berubah dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang gitu. Nah, ini yang mungkin PR buat kita semua adalah kalau kita mau berubah mengarah ke 2045, kita masih punya waktu 24 tahun lagi untuk memperbaiki, karena tidak bisa memperbaiki itu hanya dalam 5 tahun atau 10 tahun. Kita butuh satu dekade ya, tapi 25 tahun itu cukup lah untuk merubah. Nah, ini adalah PR kita. Jadi ini kita bicara jangka menengah panjang, tapi jangka pendek. Nah, jangka pendeknya apa? Jangka pendek sebenarnya Bapak Ibu yang harus dilakukan pemerintah itu adalah bagaimana demand itu diperbaiki. Nah, demand kita bagi lagi nih. Kalau penduduk Indonesia itu strukturnya ada 3 kategori ya. Satu adalah kelas atas, itu ada 20% ya. Yang kedua ada kelas menengah. Kelas menengah ini ada menengah bawah, ada menengah atas, itu ada 40% penduduk Indonesia. Dan kemudian 40%-nya adalah kelas yang bawah, yang miskin ya. Nah, yang 20% ini itu kontribusinya 46% terhadap konsumsi di Indonesia. Nah, ini yang banyak nggak belanja sekarang gitu. Karena belanjanya dia 46, sedangkan yang bawah, yang 40% di bawah ini hanya 17% dari total konsumsi gitu. Sehingga kalau mereka pun belanja semua nggak ngefek. Ya, sedangkan yang ngefek itu adalah orang yang kelas atas. Nah, orang yang kelas atas kenapa nggak belanja? Mereka cenderung yang paling takut sama COVID itu sebenarnya orang yang paling kaya sebenarnya. Nah, kenapa? Karena mereka kalau takut kena COVID di rumah aja, jadi nggak belanja gitu. Yang di bawah mau ada COVID mau enggak, dia harus kerja, jadi dia harus keluar gitu. Jadi dia belanja terus gitu. Nah, yang menengah ini kita bagi dua, ada menengah atas, ada menengah bawah. Jadi 20% menengah ke atas, 20% menengah ke bawah. Jadi kita ada strukturnya gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya harus oleh pemerintah itu harus diberikan insentifnya yang berbeda-beda atau polisinya beda-beda. Kemarin yang kena BLT atau yang dibantu itu adalah sektor formal. Padahal di Indonesia ini banyak sektor periperi atau sektor informal. Ya, jadi kalau mereka ter-PHK, mereka nggak bakal dapat karena tidak punya SK gaji. Yang dikasih adalah SK gaji yang di bawah 5 juta itu dapat BLT. Jadi karena tidak ada data, maka banyak sekali sektor informalnya yang tidak terdetek, ya. Tidak menjadi bagian dari policy, tidak menjadi bagian dari APBN. Gitu. Jadi ini juga PR kita bersama. Jadi memang saya tuh menginginkan gimana ya, soal data ini akan menyelesaikan masalah segala-galanya. Tapi kalau data ini nggak bisa kita selesaikan, yang ada data kita menjadi database orang asing yang digunakan untuk kita menjadi pasar mereka. Saya rasa itu yang menjadi PR kita. Demikian Mas Bayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Jerry. Ini Pak Jerry, kalau Bu Afi tadi sudah warna asanya optimis, Pak Andika secara jelas pesimis. Nah, kalau Pak Jerry bagaimana? Silakan Pak Jerry. Oke, thank you Mas Bayu. Saya share screen ya. Sebelumnya. Sudah Pak. Sudah ya. Yang lain sudah lihat? Oke. Jadi tadi mendengar paparan dari Ibu Afiliani terkait makroekonomi, kemudian paparan dari Pak Andika dari sisi politik. Jadi saya kemarin saya seperti diberikan beban yang sangat berat untuk membawa ini kepada sikap yang menjaga asa untuk bisa recover dari kondisi saat ini. Jadi judul pemaparan saya adalah Driving Changes in Business Recovery After Pandemic Through Data Science. Jadi oke. Ini saya show. Pak Bayu? Pak Bayu? Kelihatan Pak. Oke. Jadi ini secara introduction. Jadi
kalau kita lihat apa yang tadi yang terjadi adalah during 2020 COVID-19 virus telah membuat global economic masuk kepada dunia resesi, termasuk di Indonesia, dan economic Indonesia mengalami negative growth, mengalami kontraksi sebanyak 3 kuartal in a row, dan membuat Indonesia masuk ke dalam economic recession. Dan hampir semua macroeconomic indicator itu menunjukkan tren yang mengalami penurunan di tahun 2020, yang resulting kepada discrepancies atau selisih dari macroeconomic assumption yang di-set up oleh pemerintah. Dan macroeconomic indicator ini merupakan data statistik yang merepresentasikan kepada activity dan economic condition. Dan yang indikator yang commonly used di dalam makroekonomik ini adalah PDB, unemployment, inflation, interest rate, dan foreign exchange. Jadi dari data BPS itu kemarin indikator makroekonomi Indonesia dari tahun 2017 ke tahun 2020 hampir semua mengalami tren penurunan, baik dari sisi produk domestik bruto, ekspor impor, kemudian PMTB, laju inflasi, dan sebagainya. Kita lihat terjadi hampir semua indikator mengalami negatif tren, di mana dari sisi produk domestik bruto minus 2.52%, kemudian ekspor impor minus 9%, inflasi naik 1,32%, kemudian tenaga kerja mengalami pengangguran mengalami peningkatan 37%, penduduk miskin mengalami pertambahan sebesar 10,52%, kemudian Gini rasio peningkatan 1,32, APBN mengalami penurunan, di mana pendapatan mengalami penurunan dan pengeluaran mengalami peningkatan. Ini cukup berat bebannya, dan BI rate mengalami penurunan. Nilai tukar juga mengalami peningkatan. So ini menjadi indikator yang cukup berat, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Afiliani. Ini sepertinya saya ada trouble ini. Nah, jadi apa yang menjadi determinants atau penentu bagi economic recovery di tahun 2021 and beyond? Ada 3 determinants yang menjadi concern, yaitu bagaimana pandemik ini dihandle oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah social politic condition, security condition, seperti yang disampaikan oleh Pak Andika, dan business recovery. Jadi tugas saya di sini adalah membahas mengenai bagaimana kita bisa melakukan business recovery. Kalau kita lihat secara situation analysis, jadi dari sisi external environment, terjadi global pandemic, terjadi recession peningkatan, terjadi systemic mistrust. Orang udah nggak percaya lagi dengan orang lain karena dia takut temannya dia itu kena COVID dan segala macam. Productivity mengalami penurunan, talent mengalami penurunan, teknologi mengalami peningkatan, PDB produk domestik bruto turun, ekspor impor turun, investasi turun, unemployment naik, poverty naik, APBN mengalami penurunan. Ini menjadi situation analysis. Dan juga secara external environment. Kemudian secara internal environment terjadi penurunan teknologi dari sisi industries, ya, companies. Finansial mengalami penurunan, capability mengalami penurunan, core competencies mengalami penurunan, competitive advantage mengalami penurunan. Given kondisi situation analysis secara eksternal dan internal ini, maka apa yang menjadi objektif bagi kita sekarang? Sekarang kita dituntut untuk melakukan business recovery, yaitu bagaimana kita melakukan peningkatan sales, bagaimana kita melakukan peningkatan transaction, bagaimana kita melakukan peningkatan productivity, bagaimana kita menurunkan non-performing loans. Ini adalah objektif dari kita.
Berdasarkan judul yang saya sampaikan, pendekatan saya adalah menggunakan data science driven strategy to finance and to drive the business. Jadi kemarin saya melakukan riset bersama mahasiswa di MMUB, Miss Nurinda. Kita membuat model menggunakan clustering model untuk industries, di mana clustering model ini dilakukan kepada seluruh perusahaan yang ada di BEJ. Jadi semua kategori yang ada di BEJ kita lakukan clustering. Di mana dari clustering ini kita harapkan bisa mempengaruhi kepada potensial merger and acquisition ke depan, menentukan kepada potensial IPO, kepada kategori yang terpapar COVID namun mengalami positive externalities. Oke, jadi dari penelitian yang dilakukan berjudul Clustering Model Segmentation for Industries in Bursa Efek Indonesia during Pandemic Era using K-means Model. Jadi modeling ini kita lakukan menggunakan sampling kriteria berdasarkan company listed di BEJ di tahun 2019, yang mana financial statementnya dia itu dipublish di periode 2019 dan 2020, ada 2 periode, dan penentuan dari select ini agak error nih layar saya. Jadi ada, dan untuk penentuan company itu berdasarkan highest total asset di dalam kategori tersebut. Dan penelitian ini menggunakan unsupervised clustering model analysis menggunakan K-means dengan standard scalar untuk normalisasi. Jadi kalau kita lihat ini adalah hasilnya di dalam hasil visualisasi, maka terbagi menjadi 5 kelompok. Ada 5 klaster yang berhasil terbentuk, yaitu yang mana klaster itu adalah yang dia highly positive influence by COVID-19, di mana kita menemukan 1 industries, kemudian positively influence by COVID-19 ada 10 industries, neutral 3 industries, kemudian negatively influence 28 industries, dan highly negatively influence 8 industries. Masing-masing industri tersebut ada yang highly positively impact, itu adalah peralatan dan perlengkapan kesehatan untuk kategorinya dia di BEI. Kemudian positive impact ada banyak, minuman, produk perawatan tubuh dan sebagainya. Kalau yang highly negatively impact itu ada pariwisata, yes of course, department store, itu juga highly negatively impact. Kemudian retail khusus, terus real estate, jaringan, konstruksi bangunan, utility gas, angkutan darat, ya, seperti untuk transportasi. Jadi ini merupakan hasil clustering result, dan kita menemukan sekian industri dari 68 kategori yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah merchant store-nya yang kita ambil sebagai sampel yang merupakan highest asset di dalam penelitian tersebut. Kemudian bagaimana sekarang pertanyaannya? How this clustering result drive changes di dalam bisnis during pandemic? Ya, baik kepada private sectors, baik kepada banks, dan juga kepada government. Kepada private sectors, itu dari hasil clustering result ini kita bisa mengidentifikasi potensial IPO dan potensial merger and acquisition in the future. Kemudian kepada bank, itu bisa untuk penentuan credit rating berdasarkan cluster for commercial banking. Jadi supaya ketika kepada companies yang di dalam kategori negatively impact, kredit ratingnya dia menggunakan kredit rating yang berbeda dibandingkan kredit rating yang digunakan kepada yang positively impact. Jadi cluster base untuk kredit rating kepada company tersebut agar bank tidak mengalami NPL. Kemudian untuk yang consumer banking, credit scoring juga berdasarkan cluster basis, di mana bagi pegawai yang bekerja di sektor tersebut itu juga mempengaruhi kepada credit scoringnya. Jadi bagaimana pembuatan aplikasi data science dalam penentuan credit scoring kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian kepada government, bagaimana regulatory yang diberikan oleh negara kepada masing-masing klaster. Setiap klaster mungkin memiliki regulatori yang berbeda-beda, baik dari quantitative easing yang mungkin diberikan, pajak yang diberikan berdasarkan klaster yang klaster tersebut. Apakah dia highly negatively impact atau yang positively impact, should be different. Ya, supaya kita bisa mendrive bisnis kembali ke depan. Salah satu contoh di dalam potensial corporate merger and acquisition antara lain adalah potensial merger and acquisition. Jadi kalau yang industri yang positively impact, ini adalah positively impact, ini adalah yang highly negatively impact. Jadi untuk yang perusahaan holding dan investasi kepada pariwisata, dia bisa melakukan acquisition karena ini masih merupakan company-company yang undervalued asset. Ya, jadi harga asetnya murah, bisa dibeli daripada dia harus menggunakan beli sendiri dengan replacement cost yang besar. Jadi banyak potensial acquisition, merger, dan strategic business alliance baik yang equity ataupun non equity kepada kombinasi dari unrelated business dari dua kategori tersebut. So ini menjadi potensial M&A. Kemudian juga kepada IPO, credit ratings, dan ini menjadi reference kepada dunia usaha. Apakah sebaiknya perlu kita menggunakan credit rating dan credit scoring yang berdasarkan cluster, apakah dia highly negatively impact atau positively impact dari 5 kategori tersebut. So basically ini yang menjadi rekomendasi saya kepada business to drive the business recovery but still prudent. Jadi tetap memikirkan risk management agar mencapai agar kita walaupun kita recover tetapi mengejar sales, mengejar bisnis tetapi tetap with the prudent risk management. Demikian Mas Bayu pemaparan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jerry. Seperti yang disampaikan Pak Jerry juga tadi, mudah-mudahan bisa menjadi buat kita semua. Terutama soal clustering tadi ya, itu bisa menjadi masukan juga buat bagi kita semua yang hadir siang hari.